والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita menyampaikan puja dan puji kehadirat-Nya. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah SWT, sehingga semakin bertambah pula nikmat-Nya kepada kita, yang membuat kita selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah menyampaikan amanah risalah dan telah memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas kepada umat, dan berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya, sehingga hasilnya kita nikmati hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kokoh bertahan di atas jalannya. Oleh itu maka kita selalu memperbaharui iman dan ilmu supaya tidak lapuk dan tidak berkarat. Itu ya. Karena iman itu juga lapuk, juga berkarat. Maka perlu selalu tajdidul ahad untuk senantiasa memperbaharuinya. Mudah-mudahan salah satunya dengan hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah kita tidak tanggung-tanggung pilih guru besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita belajar kepadanya. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah lapangkan, kemudian Allah tajamkan akal kita sehingga mudah memahaminya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masih berkaitan dengan masalah yang lalu. Apa itu, Pak? Lupa. Dilarang, dibolehkan, gitu ya. Dilarang, tapi dibolehkan. Dilarang secara umum, tapi ada sebagian dari afradul umum, dari sebagian dari personil umum itu yang dikecualikan. Nah, yang seperti ini kita sampai pada masalah kemarin, masalah bai'u as-salaf atau bai'u as-salam. Karena di awal Imam sudah menyebutkan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Tidak dimiliki. Karena dia melarang Hakim ibn Hizam untuk menjual makanan sebelum sempurna menjadi hak miliknya. Tapi dia bolehkan pula yang lain. Nah, beliau mengatakan, falamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallafa, setkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang melakukan bai'us salaf atau bai'us salam, yaitu bai'ul mausuf, yaitu menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya, bukan yang disebutkan zatnya. Yang dilarang tadi yang zatnya disebutkan tapi barangnya tidak milik kita. Tapi kalau milik kita boleh, walaupun tidak nampak. Kan dibagi dua kemarin. Ada yang barangnya ada dan bisa dilihat, ada yang barangnya ada tapi masih bisa disebut. Dua-duanya boleh, karena sudah pada pemilikan kita. Nah, tapi ada barangnya bisa disebut, tapi belum milik kita, milik orang sebelah. Kayak gitu ya. Iya kan? Kita jual kue, tidak ada sama kita, tapi sebelah ada. Lalu kita jual yang di sebelah,
seolah-olah milik kita. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ada kerjasama dengan yang sebelah, kita jadi wakilnya, nah, boleh kan? Nah, kita mewakili penjual atau mewakili pembeli. Itu lain lagi babnya. Lain lagi babnya. Misalnya pembeli nanti, iyalah Pak, Bapak tidak punya, cuman boleh tidak saya minta tolong belikan? Ya, kita bilang harganya berapa? Kuenya. Ada merek dasman di situ. Berapa kue nilainya? Dulu kan di pondok kan mahal itu kalau lelang itu kan. Ya namanya lelang kue untuk apa namanya cari sumbangan. Kadang kuenya sampai 5 juta. Alhamdulillah. Jadi karena ada kan itu masih ingat kemarin mah waktu orang jual rumah bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Masih ingat? Harga rumah 1.000 ya 1.000 dinar, harga bertetangga 1.000 pula. Jadi harganya jadi 2.000 karena bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Mendengar itu Abu Hamzah As-Sukkari kirim uang 2.000 kepada tetangganya, jangan jual rumahmu. Ini luar biasa, memang patutlah tinggi harganya. Iya sih. Jadi dengar tetangga jual rumah, dijual rumah karena butuh tetangga dia. Lalu kata tetangga itu kepada yang calon pembeli, rumah ini saya jual, harga rumahnya 1.000. Murah rumah dulu ya, sekarang yang mahal. Nah, cuma dinar. 1.000. Nah, 1.000 berapa tuh ya? Apa ini? 1.000 kali 2.500 kali 2.000 kali 2.500.000. Hah? 4 juta. 4 juta ya sih. Wah, terlambat saya. 4 juta sekarang. Jadi kambing sudah 4 juta. Awak nak korban tidak jadi mapanya. Kira masih 2,5 juta enggak ya? 4 juta. 4 kali 1.000. 4 miliar ya. Kali 2. 8. Subhanallah. Banyak duit ulama dulu ya. Banyak duit ulama dulu ya. Masya Allah. Jadi ketika dengar saudaranya, tangganya nak jual rumah, dia bilang, saya jual rumah 1.000 harga rumah. Tambah 1.000 tetangga dengan Syekh Abu Hamzah As-Sukkari. Dengar itu Abu Hamzah As-Sukkari, ini orang baik juga ini. Karena mencintai orang baik. Akhirnya dia kirim 2.000. Lalu tetangganya gratis. Jangan jual rumahmu, tetap kita bertetangga. Ternyata tetangganya mahal juga. Dia dihargai 1.000, nih tetangga dihargai 2.000. Paham tak? Paham tak? Iya, Abu Hamzah menghargai tetangganya 2.000. Mana yang lebih baik? Tetangganya atau dia? Dia lah. Tetangganya hargai dia 1.000. Dia hargai tetangganya 2.000. Itulah hebatnya. Makanya jangan curiga kalau ustaz-ustaz banyak duitnya nanti ya. Sokong itu. Jadikan ustaz-ustaz itu punya duit. Tapi dengan syarat ustaznya jangan pelit. Ada ustaz pelit saya tidak tahu. Yang saya tahu ustaz-ustaz pada pemurah. Ya Pak ini? Ya ada Abdul Mubarak, ada banyak lah. Curiga nampaknya. Tidak percaya Pak Edi ya. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang yang melakukan bai'us salaf ayyusallifa fi kailin ma'lum. Ini sudah kemarin ya, saya ulang aja menjemput kembali supaya nyambung. Wa wasnin ma'lum, supaya melakukannya dengan takaran yang diketahui, ditentukan. Wa wasnin ma'lum, dan timbangan yang ditentukan. Al-Yasin 120. Wa ajalin ma'lum, dan waktu yang ditentukan. Taib au ijala ajalin ma'lum, atau sampai waktu yang ditentukan. Apa bedanya? Waktu yang ditentukan atau sampai waktu ditentukan? Itu pada waktu yang ditentukan ada juga batasnya. Taib.
Sama, kalau sama enggak usah saya jelaskan. Tayyib. Dakhala hadza bai'u ma laysa indal mar'i hadiran wala mamlukan hina ba'ahu. Masuk di dalam ini menjual sesuatu yang tidak ada pada seseorang ketika itu, hadiran. Yang tidak ada di depannya ketika itu, hadir barangnya. Wala mamlukan hina ba'ahu, dan belum pula dimilikinya pada saat dia jual. Karena disebutkan timbangannya diketahui atau takar diketahui sampai pada waktu yang diketahui. Berarti masuk di dalamnya menjual barang yang belum hadir walaupun dia sudah miliki, atau barang, ya kalau hadir sudah milikinya kan, atau barang yang belum dia miliki ketika dia jual, tapi ada sifat dan speknya, spesifikasinya. Walamma kana hadha madmunan 'ala al-bai' bisifah. Tatkala ini menjadi jaminan penjual berdasarkan spesifikasinya, berdasarkan speknya, yu'khadhu biha inda mahillil ajal, yang dapat diambil ketika jatuh tempo. Kan tadi ada tempo yang ditetapkan. Dalla ala annahu innama naha an bai'i aini syai'i laisa fi milkil bai'. Berarti ini menjadi bukti bahwa Nabi hanya melarang menjual barang laisa fi milkil bai'. Barangnya ada tapi bukan milik penjual. Wallahu alam. Berarti barang yang dimiliki orang lain tidak boleh dijual. Tapi barang yang tidak milik orang lain, tidak milik kita, tapi speknya jelas, boleh. Paham saya? Tahu bedanya? Saya sekarang akan menjual barang dengan takaran, misalnya jual tepung. Mereknya atau jenisnya gandum merah. Mana yang mahal, gandum putih atau gandum merah? Tidak pengalaman. Ini tidak pengalaman. Ini kira-kira atau memang pengalaman? Kira-kira juga. Nanti antum beli ke tukang kue, cari roti tawar, gandum putih, dan cari gandum merah. Lihat bandrolnya. Baru tahu. Orang Indonesia tidak suka tepung. Kan jarang makan kue kecuali hari raya. Iya. Jadi kalau sana yang gandum merah itu namanya bur. Al-bur. Yang gandum putih namanya asy-sya'ir atau al-hinta. Kalau dulu di masa Utsman orang menzakat fitrah kalau gandum 1 sa'. Tapi kalau bur setengah. Berarti harganya? Baru tahu. Baru tahu memang. Nanti tengok, maka saya bilang nanti cari roti tawar gandum merah dan susah antum dapat memang. Kalau dapat bandingkan dengan gandum putih. Mana yang mahal? Putih. Kecuali rotinya impor dari Amerika. Kalau sudah impor tentu mahal kan. Nah, Masyaallah kiram, yang satu produk dalam negeri, satu impor, tentu beda harganya. Bukan karena barangnya, harga lalu lintasnya. Nah, ya, kadang-kadang bawa ke tengah laut, dicap di sana, made in Amerika, balik lagi ke kita. Kabar-kabarnya ada seperti itu. Dibeli di kita 45.000 sepasang, dibawa, diangkut, habis itu entah sampai tanda ke negeri orang tuh dikasih merek Nike. Naik. Nah, kalau Nike murah harganya, tapi kalau naik mahal. Beda bacanya aja. Kalau dibaca Nike masih orang Indonesia, itu agak murah. Ya murah, 45.000 sepasang. Paham Pak? Enggak? Tapi kalau sudah naik made in Amerika, jadi berapa harganya? Jutaan ya Pak ya? Wih, memang tidak tahu saya. Nah.
Jadi harganya berubah 10 kali lipat. Ini air kalau kita ambil sumur gratis. Tapi kalau sudah jadi mineral water berubah harganya. Masuk lagi hotel mahal lagi. Masuk lagi disk. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya bahasa Inggris membuat barang mahal. Oleh sebab itu jangan suka berbahasa Inggris. Pokoknya pakai bahasa Melayu. Iya sih, sama. Sama dengan tulisan pun. Kalau banyak istilah Inggrisnya mahal dihargai. Tapi kalau bahasa kita murah dihargai. Ini bahaya juga kita ini. Harusnya dengan bahasa kita harus lebih mahal. Tapi tidak, kita sudah terbiasa terbius oleh penjajahan di semua bidang. Ekonomi suka juga kita jajah. Sah? Antum sudah mulai bicara politik nampaknya. Nah. Ustaz, bahasa pun kita dijajah. Ya, para ilmuwan kita lebih bangga dengan bahasa asing daripada bahasa kita tanpa sadar. Belajar usul fikih pakai bahasa Inggris. Mana paham orang Inggris usul fikih? Ini makanya ketika mengambil dari orang Inggris bahasa apa usul fikihnya tidak jelas usul fikihnya. Ambil hukum syariat dari orang Inggris, bahasa Inggris. Makanya tidak juga sampai. Apalagi ilmu hadis. Akhirnya menjadi hadas. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat. Iya, kalau judul nanti ada juga skripsi anak-anak ini. Bahasa Melayu murni, tidak dihargai sama profesor-profesor nih. Tapi kalau ada sedikit komparasi, bagaimana ke studi komparasi, studi analisis, dan studi lainnya dan sebagainya, ini baru ilmiah. Tapi kalau studi atau apa namanya ramuan perbandingan, pada tidak menghargai bahasanya sendiri. Inilah penyakit yang susah disembuhkan hari ini. Ini penyakit yang susah disembuhkan. Pasalnya dari akar rumput sampai ke pucuknya seperti itu. Entah kapan sembuhnya, wallahu alam. Sampai juga ke ini masalah barang. Asal produk luar negeri mahal. Padahal mutu dalam negeri tidak kalah bagus. Cuman sudah terbiasa, terbentuk dalam pikiran kita. Asal produk luar negeri bagus. Akhirnya itulah orang luar negeri buatnya di Indonesia, dicap luar negeri. Akhirnya mahal. Rasakan itu. Barang-barang mahal walaupun produk dalam negeri tapi dikasih merek luar negeri. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang dijual mausuf, speknya ada tapi belum milik kita, tapi di jaminan kita itu boleh. Tapi menjual barang yang ada milik orang lain walaupun barangnya ada itu tidak boleh kecuali dengan akad wakalah. Kecuali dengan sebagai wakil bagi penjual atau bagi pembeli. Tapi kalau tidak ada, berarti kita menjual barang yang bukan milik kita. Wa qad yahtamilu an yakuna an-nahyu an bai'i al-'ain al-ghaibah. Kemudian larangan itu bisa saja mencakup larangan menjual barang ada tapi tidak hadir. Ain ghaibah. Kanat fi milki ar-rajul, yang dimiliki oleh seseorang. Au fi ghairi milkihi, atau di luar kepemilikannya. Barangnya ada, baik dimilikinya atau dimiliki orang lain. Juga terlarang dalam umumnya tadi. Baik umala tamlik, sesuatu yang belum kamu miliki. Lianna qad tahlik, karena barang itu bisa saja rusak. Sampainya rusak. Au tangkus, atau berkurang, itu walau makanan. Qabla iyarahal mushtari, sebelum dilihat oleh pembeli. Qala fa kullu kalamin, berkata Imam Syafi'i, fa kullu kalamin kana amman zahiran fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala zuhurihi wa umumihi. Maka setiap perkataan yang bersifat umum dan bersifat zahir, ya, umum mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Zahir maknanya pada salah satu darinya lebih daripada makna pada yang
yang lain. Maknanya pada salah satu lebih daripada makna yang lain. Fahuwa ala zuhurihi wa umumihi. Maka larangan itu mesti berlaku secara zahir dan secara umum. Secara zahir dan secara umum. Apa zahirnya? Dilarang jual barang yang tidak kita miliki. Ini hukum zahirnya. Termasuk diantaranya yang tadi, bai'us salab itu. Termasuk bai'us salab. Zahirnya menjual barang yang, ulang lagi, balik lagi, barang yang belum dimiliki. Jelas? Ini zahirnya. Cuman karena ada dalil, ini nanti akan disebutkannya. Sabar dulu. Jadi termasuk tercakup dalam larangan itu barang yang tidak kita miliki dan tidak dimiliki orang lain, atau barang yang kita miliki tapi tak ada saat akad. Jelas? Semuanya. Karena itu barang walaupun milik kita, menjelang sampai kepada pembeli bisa rusak. Bisa rusak enggak? Saya sebut saya beli kaca dengan ketebalan 12 mili. Sah? Dengan ukuran sekian. Sampai di tempat sempong. Tahu sempong? Ada yang enggak tahu? Apa? Sompel? Ya, saya enggak tahu sompel. No. Saya tahu sempong. Yalah enggak apa-apa lah. Sompel dan sempong sama rupanya. Dah, dapat ilmu baru kita. Sompel dan sempong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Rusak. Apakah ketika sampai sama harganya? Pada umumnya orang akan komplain. Saya mau yang rapi. Ternyata Anda datangkan yang sompel. Akhirnya terjadi khilaf nanti. Nah, termasuk ini dalam cakupan larangan menjual barang yang belum ada. Jelas? Baik. Maka larangan ini diberlakukan secara zahir dan secara umum. Berlaku umum pada setiap barang dan berlaku zahir pada sifat yang disebutkan, yaitu barang yang belum dimiliki, barang yang belum ada. Di antaranya termasuk bai'us salaf. Nah, hatta yu'lama hadithun thabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa huwa ummi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diketahui ada hadis sabit, hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi, yadullu ala annahu innama urida bil jumlatil ammati fil zahiri ba'dul jumlati duna ba'd, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari larangan itu hanya sebagian dari yang semuanya, sebagian dari semuanya yang dimaksud. Duna ba'd kama wasaftu min hadza wa ma kana fi mithli ma'nahu, seperti yang sudah saya sebutkan dan yang semakna dengannya. Tadi larangan menjual yang tidak dimiliki, masuk di dalamnya tadi bai'us salam. Cuman karena ada hadis sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membolehkan menjual barang yang belum ada, tapi disebutkan speknya, disebutkan spesifikasinya dengan takaran, timbangan dan waktu. Di saat, kenapa waktu mesti disebutkan? Supaya ada batasannya. Kalau enggak nanti orang dah mau tapi enggak ada, jadi lagi gharar. Antara 10 tahun yang lalu dengan 10 sekarang harganya beda sih. Sah? Kue 10 tahun yang lalu berapa harganya? Mungkin 50.000, Pak. Sekarang jadi 500.000. Saya serahkan 10 tahun yang akan datang katanya. Mana sih? Jadi harus ditentukan waktunya. Tapi kalau memang 10 tahun datang akan setia, harus, tidak ada masalah. Ya. Misalnya takut nanti 10 tahun lagi mau nikah kan tidak ada kue itu lagi kan. Kan ada banyak kue yang hilang sekarang. Macam kue tapak kudo, tak ada lagi. Ada masih? Masih ada enggak? Hah? Masih ya? Di mana orang carinya?
Bawa besok ya. Sebab baik wassalam ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ditentukan waktu, takaran dan timbangan. Nah, ini dikeluarkan dari umumnya larangan. Dikeluarkan dari umumnya larangan. Walaupun zahirnya dia termasuk. Zahirnya termasuk, tapi karena ada dalil yang mengecualikan. Nah, ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah, walazima ahlal ilmi. Naam. Dan wajib bagi para ulama ayyumdul khabaraini ala wujuhihima, untuk meneruskan mengamalkan. Imdha itu menandatangani. Jadi sebut imdha artinya menandatangani. Artinya ini selesai verifikasi, berarti boleh diberlakukan. Nah, wajib bagi ahlul ilmi, para ulama, ayyumdul khabaraini ala wujuhihima, untuk menandatangani. Nah, untuk meneruskan mengamalkan kedua hadis ala wujuhihima, sesuai dengan arahan keduanya. Yang satu bersifat umum, terlarang. Yang satu bersifat khusus, ada rukhsah, dibolehkan. Jadi kedua hadis tidak dipandang bertentangan. Ini Imam mengajarkan kita supaya mencari dulu jalan damai, kompromi antara kedua hadis sebelum menguatkan yang satu, melemahkan yang lain. Karena hadis itu kalau keduanya sahih, kalau bisa harus diamalkan kedua-duanya. Kecuali tidak mungkin disatukan, baru nanti cari jalan keluar yang lain. Bisa dengan nasikh wal mansukh, atau dengan tarjih. Kalau tarjih berarti mengamalkan yang satu, meninggalkan yang lain, sekalipun dua-duanya sahih. Sama juga dengan nasikh wal mansukh, yang nasikh diamalkan, yang mansukh ditinggalkan, walaupun dua-duanya sahih. Berarti mansukh diamalkan pada masanya, nasikh diamalkan sepanjang masa. Jelas? Nah, ini enggak. Dua-duanya, satu bersifat umum, satu bersifat khusus. Maka yang khusus diamalkan sesuai dengan kekhususannya, dan yang umum tetap berlaku sesuai dengan makna umumnya. Tidak boleh dikeluarkan dari umum kecuali dengan dalil khusus. Kalau bahasa kita kemarin apa? Tidak bisa diberlakukan SK umum untuk kegiatan khusus. Kalau mau tidak jadi temuan, supaya legal, formal, halal, syar'i. Jelas ya? Jadi mengambil dalil umum tanpa mengamalkan amal umum dasarnya, mengamalkan amalan khusus dengan dalil umum, boleh. Tidak masuk kaji nampaknya. Ini dah mulai membayangkan sarapan pagi nampaknya. Ini tak boleh. Kan baru dia bilang. Jadi imdha'i al-haditsaini ala wujuhihima, yaitu mengamalkan kedua hadis sesuai dengan arah datangnya. Yang satu arahnya umum, maka diamalkan secara umum, yaitu larangan menjual barang yang tidak kita miliki. Jelas? Nah, sedangkan hadis tentang bai'us salaf atau bai'us salam itu khusus, maka diamalkan secara khusus. Yang sama dengannya masuk, yang tak sama tidak masuk. Berarti hukum asalnya, yang zahirnya, umumnya, sesuatu yang tidak kita miliki tidak boleh dijual. Jelas? Nah, kecuali yang ini. Ada pengecualiannya. Nah, ma wajadu li imdhaihima wajhan, selama masih bisa keduanya diteruskan untuk diamalkan. Wala ya'uddunahuma mukhtalifaini, mereka tidak menganggapnya sebagai dua hadis yang kontradiktif. Wa huma yahtamilani ayyumdhaya, padahal keduanya masih bisa sama-sama
diteruskan, diamalkan. Wadzalika iza amkana fihi ma ayyumdaya ma'an, yaitu apabila mungkin pada kedua hadis itu ayyumdaya ma'an, diamalkan kedua-duanya. Satu yang amalan khusus umum, satu amalan khusus. Au wujida sabilu ila imdhaihima, atau didapatkan jalan untuk meneruskan keduanya, walam yakun minhuma wahidun bi aujaba minal akhar, dan tidak salah satu dari keduanya lebih wajib dari yang lain, artinya lebih diutamakan dari yang lain. Wala yunsabul hadithani ila al-ikhtilaf, maka tidak disebut kedua hadis masuk dalam bab kontradiktif, ikhtilaf, maka lahuma wajhan yumdayani ma'an, selama keduanya masih ada jalan atau arah untuk meneruskan secara bersamaan. Innamal mukhtalifu ma lam yumdha illa bisuquti ghairih, yang dianggap sebagai hadis mukhtalif yaitu tidak bisa dikerjakan kecuali salah satunya digugurkan, itu baru dianggap mukhtalif. Taib, mislu ayyakuna al-hadithani fi syai'il wahid, seperti ada dua hadis dalam suatu masalah atau dalam sesuatu, hadza yuhilluhu, hadis ini menghalalkannya, wa hadza yuharrimuhu, dan ini mengharamkannya. Ada contohnya nih? Satu hadis menghalalkan, satu hadis mengharamkan. Ada contohnya? Apa contohnya? Ziarah kubur. Masya Allah, mumtaz. Ini sarapan pagi nanti Pak. Nah, betul. Ziarah kubur asalnya ini bab nasikh wal mansukh. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena orang jahiliyah suka mengultuskan kuburan. Iya tak? Maka dilarang. Karena mengultuskan kuburan merusak akidah umat. Nah, sekarang orang banyak mengultuskan kuburan. Banyak. Makanya antum terkesan melarang ziarah kubur. Itu masalahnya. Hati-hati Wahabi itu melarang ziarah kubur. Sampai mencak-mencak di kuburan Sayyidah Fatimah hilang. Gara-gara bukan kuburannya hilang, tapi kultusnya hilang. Dulu di masa Turki Utsmani, kuburannya berumah. Tahu rumah? Pakai kubah. Jadi menjadi tempat destinasi wisata religius. Maka rumah itu diruntuhkan oleh Wahabi. Karena pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, tak kau temukan kuburan yang dibangun kecuali engkau robohkan. Kan dibangun. Tak kau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini pesan siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kerajaan Arab Saudi, karena undang-undang dasarnya ada Al-Quran dan Sunnah, tertulis itu Pak. Undang-undang dasar bukan 45. Nah, kalau kita 45 ya, kalau mereka undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita baru berjuang untuk menggolkan undang-undang tentang syariat, kan ekonomi syariat alhamdulillah sudah lulus. Undang-undang pengadilan agama dah lulus, tapi perlu dikompilasi lagi karena banyak yang salah-salah kompilasi masih. Tapi tidak apalah, sudah disahkan. Apalagi undang-undang zakat, masya Allah, alhamdulillah. Kalau sana tidak perlu berjuang lagi karena undang-undang dasarnya undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika dalam Sunnah disebutkan setiap kuburan yang dibangun mesti dirobohkan, mereka tak cari-cari lagi alasan lain. Ini kan kuburan tanah pribadi, ini kuburan kan wali, ini kuburan ini dan itu. Enggak.
rajanya sendiri kuburannya tak ada dibangun. Beda dengan raja Iran, Khomeini, itu kuburannya dibangun dengan dana 6 miliar dolar. Karena diharapkan pendapatannya pendapatannya per tahun 2 miliar dolar. Jam 3 tahun pulang modal. Jadi karena diziarahi orang tidak kurang dari 10 juta orang per tahun. Masing-masing bawa 10 dolar. 10 dolar kali 10 juta. Lambat antum ngitung. Gitu tuh. Itu kan minimal kan? Nah, pokoknya pendapatannya kabarnya 2 miliar dolar per tahun. Nah, apakah di Arab Saudi orang ziarah kubur Nabawi, Masjid Nabawi, ada dolar-dolarnya? Ada. Siapa yang ziarah kubur Nabi? Oh, ada ya? Masya Allah. Apanya? 100.000 merah banyak dalam tuh. Yang serius ya? Saya pernah tugas itu, nggak ada nah. Pas zaman antum aja itu, pas antum bertugas. Enggak, antum ngada-ngada ini. Atau pas saya enggak bertugas barangkali. Kan ada suara saya itu diputar terus. Nah, pas antum dimatikan waktu saya datang. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Mungkin ada juga yang ini kecolongan ya, yang dimasukkan orang. Tekan merah kan? Rupiah ya. Subhanallah. Kenapa enggak? Nanya sekedian mah. Dia sendiri Kuburan Uhud katanya. Bukan kuburan Nabawi. Kuburan Uhud. Artinya kalau seandainya prinsipnya kerajaan itu cari devisa. Cari devisa seperti di Iran, ya pasti banyaklah orang nak bayar. Mana orang lebih nak bayar pada kuburan Nabi atau kuburan Khomeini? Wih, kuburan Nabi tentu lebih mahal. Cuman mereka tahu itu adalah pendapatan haram karena merusak akidah. Maka mereka tak mau jual itu. Makanya seluruh kuburan yang dulu di masa Turki Utsmani, kan Turki Utsmani itu asalnya memang banyak sufinya. Termasuk mufti terakhirnya Muhammad Zaid Al-Kautsari, itu orang yang paling gulu dalam tasawuf. Ya, berpemahaman wahdatul wujud dan lain-lain banyak. Kemudian anti sekali dengan Wahabi. Nah, dia menyebutnya Wahabi, tapi anti dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga dalam kitab-kitabnya, ya bagi yang kagum dengan beliau bagus, karena memang menembah selalu. Nah, yang mereka sebut Wahabi, tapi dustanya tidak sedikit. Ya, siapa yang mau silakan baca At-Tankil lil Muallimi. Ya, tidak banyak, hanya 2 jilid dan lain-lainnya. Banyak kitab tentang beliau. Dia memang cerdas luar biasa, tapi cerdasnya diiringi dengan dusta. Suka memotong-motong ungkapan ulama lalu dinisbatkannya. Tidak usah dibaca lah, nanti bingung tuan-tuan buatnya. Tidak usah dibaca, biar aku saja, berat. Nah, nanti salah baca nanti masuk subuhan. Jangankan para dokter saja kadang-kadang kena subuhatnya. Apalagi profesor juga kena subuhatnya. Buktinya kita ada yang memilang beliau adalah pendusta. Mana buktinya? Nah, kalau mau ayo kita duduk. Insyaallah saya tunjukkan dustanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke masalah tadi. Kuburan awalnya dilarang ziarah karena orang suka mengultuskan kuburan di masa jahiliyah. Dan ketika akidah belum kokoh, Nabi larang. Nah, sekarang setelah akidahnya kokoh, baru mereka dibolehkan. Maka hadis yang pertama melarang, itu sudah dinasakh atau mansukh. Ada contoh lain Pak ini? Sudah cukup satu aja ya. Ini banyak tapi cukup satu aja. Nah, misalnya tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah pada awalnya membolehkan, tapi akhirnya dilarang. Ada
Dilarang. Pada awalnya kaum musyrikin bebas di Makkah, tapi setelah itu dilarang dan seterusnya, masih banyak. Nah, hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa dikompromikan karena satu masalah hadis ini melarang, hadis ini membolehkan. Misalnya menikah waktu ihram. Menikah waktu ihram. Hadis Utsman dan lain-lainnya mengharamkan. Hadis Ibnu Abbas membolehkan. Walaupun ulama mencoba untuk mengkompromikannya, tetapi susah. Karena apa? Karena Ibnu Abbas sendiri memfatwakan sesuai dengan makna itu. Kan ulama menyebutkan karena Nabi natazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Sedang Nabi menikah dengan Maimunah sedang ihram. Lalu diartikan oleh ulama sedang ihram di sini sedang berada di tanah haram. Di tanah haram. Karena ahrama fulan iza dakhala al-haram. Si fulan masuk ke tanah haram disebut dengan ahrama. Fahuwa muhrim. Seperti orang yang amna ar-rajulu wa laysa alaihi ghuslun. Amna pada hukum pada maknanya bisa makna mengeluarkan mani. Ini termasuk lagas fikih, yaitu mengeluarkan mani atau berada di Mina. Nah, ketika disebutkan amna ar-rajulu wa laysa alaihi ghuslun, si fulan amna tapi tidak wajib mandi. Berarti maksudnya sedang berada di Mina. Jelas? Ahrama wa tazawwaja. Dia ihram terus menikah. Maka ini maknanya bukan ihram haji atau umrah, tapi adalah berada di tanah haram. Cuman takwil ini bertentangan dengan fatwa Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas bukan itu yang dia maksudkan. Sebab dia memfatwakan boleh menikah dalam keadaan ihram. Berarti maksud dia bukan di tanah haram, tapi adalah ihram. Yang kedua, Nabi SAW dalam riwayat lain menikah bukan di tanah haram, tapi di Syarif. Tahu di Syarif? Di luar tak batas tanah haram di Mekah. Berarti juga membatalkan takwil ini. Sehingga dihukumlah bahwa hadis Ibnu Abbas sebagian mengatakan waham minhu, sebagai kesalahan beliau dalam meriwayatkannya. Karena senior meriwayatkan larangan, sedangkan dia junior bisa saja salah paham. Wallahu a'lam. Jelas? Ibnu Abbas kan boleh salah kan? Boleh salah? Boleh. Nabi yang tak boleh salah. Karena kenapa antum salahkan? Antum siapa? Saya tidak siapa-siapa. Cuman Utsman, Ummu Salamah dan lainnya meriwayatkan bertentangan dengan riwayat dia. Kalau tidak bisa dikompromikan, terpaksa salah satunya disalahkan. Sah? Jelas? Daripada menyalahkan Utsman, kan itu lagi kan. Dicari untuk kan tidak ketemu, tidak klop. Jelas ya? Ada yang mencoba untuk nasakh, juga tidak, sebab tidak masuk ke dalam bab tersebut. Wallahu taala alam. Jadi sebab itu wallahu alam, maka selama hadis masih bisa dikompromikan, tidak boleh dimasukkan dalam bab mukhtalif, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan demikian selesai kaji kita pagi ini. Besok masuk dalam bab halin nahyu yaqtadil fasad. Kemudian apa bedanya al-fasad dengan al-batil? Karena ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Dan kapan yaqtadil fasad dan kapan la yaqtadil fasad. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bersama lagi. Jangan pergi jauh. InsyaAllah saya akan kembali. Ada pertanyaan? Ini sedih nampaknya. Tidak boleh saya pergi. Sebentar aja, sepekan. Minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.